Semoga baik-baik saja. Pertama, Bapak mengucapkan selamat buat kalian yang telah secara resmi bergabung menjadi peserta didik SMP Negeri 14 Pekalongan. Anak-anakku, sebelumnya Bapak perkenalkan, nama Ahmad Saifullah, alamat Perum BRD Blok C11 nomor 2. Pembelajaran kali ini menggunakan pembelajaran PJJ yang bisa kalian akses di bawah ini, yaitu pjj.smp14pekalongan.sch.id. Satu untuk kelas 7 adalah bilangan bulat dan pecahan. Apa saja yang akan kalian peroleh pada pelajaran kali ini? Pertama, membandingkan bilangan bulat dan pecahan. Yang kedua, mengurutkan bilangan bulat dan pecahan. Yang ketiga, operasi dan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Yang keempat, mengubah bentuk bilangan pecahan. Yang kelima, menyatakan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif. Yang keenam, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Yang ketujuh, faktor persekutuan terbesar atau FPB. Lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Kita mengenal banyak jenis bilangan. Nah, paling sederhana itu adalah yang namanya bilangan asli. Nah, ini tentunya sudah kita pelajari waktu kita di SD ya. Bilangan asli itu mulai dari angka 1. Jadi ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan seterusnya. Tapi hanya bilangan-bilangan bulat aja, tidak termasuk pecahan. Nah, kemudian lebih besar dari bilangan asli itu adalah bilangan cacah. Nah, bedanya apa sih dengan bilangan asli? Ya, jadi bilangan cacah ini sama aja sebenarnya isinya dengan bilangan asli gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4 tapi ditambah dengan angka 0. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada juga bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini sebenarnya isinya sama nih seperti bilangan asli dan bilangan cacah. Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 0 juga ditambah bilangan bulat yang negatif. Jadi misalkan kita punya min 4, punya min 3, punya min 2, punya min 1. Jadi bilangan bulat semua nih. Jadi 1, 2, 3, 4, 0, min 4, min 3, min 2, min 1 itu termasuk bilangan bulat. Bilangan cacah berarti 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya bilangan rasional. Nah, bilangan rasional tuh ya semua bilangan bulat termasuk dalam bilangan rasional. Nah, tapi bilangan rasional itu nanti kita akan ditambahkan dengan pecahan. Contoh pecahan itu berapa sih? Setengah gitu ya. Ini bilangan rasional gitu ya. Kemudian berapa lagi? Sepertiga. Nah, ini bilangan rasional gitu. Atau juga bisa juga desimal. Nah, tapi dengan syarat desimalnya ini harus bisa menjadi pecahan. Contoh 0,25. Nah, ini bisa menjadi 1/4 gitu ya. Maka 0,25 itu termasuk pada bilangan rasional. Contoh lagi apa ya? Misalkan 0,40. Nah, 0,40 ini bisa jadi berapa? 2/5 gitu ya. Nah, ini adalah bilangan rasional. Atau juga bisa juga bilangan akar. Nah, cuma syaratnya mesti bisa keluar dari akar. Contohnya kita punya akar 4. Nah, ini bilangan rasional. Dia bisa menjadi 2. Oke ya. Nah, seperti itu bilangan rasional. Tetap 4, 3, 2, 1 dan 1, 2, 3 itu tetap termasuk pada bilangan rasional. Nah, ada juga yang namanya bilangan irasional. Nah, kebalikan dari bilangan rasional. Kalau irasional itu bilangan yang sebenarnya ya agak mustahil sebenarnya dipikirkan. Nah, itu adalah desimal yang tidak bisa jadi pecahan. Nah, ini tidak bisa jadi pecahan nih desimalnya. Contohnya apa? Contohnya misalkan kakak punya 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 3, 4, 7. Ya, pokoknya campur-campur deh. Nah, ini tidak bisa jadi desimal gitu ya. Tidak bisa jadi pecahan. Ini adalah bilangan irasional. Contoh lain adalah bilangan pi. Nah, bilangan pi itu sebetulnya bukan 3,14 saja ya. Tapi panjang 3,14 berapa lagi nih? 2, 3, 7, 8, nah, terus panjang sekali, nggak habis-habis. Jadi kalau dibagi nggak habis-habis gitu ya. Atau juga bisa juga bilangan akar, tapi bilangan akar yang tidak bisa keluar dari akar. Contoh akar 3. Wah, akar 3 tuh berapa sih? Gitu ya. Nah, ini termasuk bilangan irasional. Nah, satu lagi ada desimal yang berulang. Desimal berulang tuh contohnya misalkan 0,6666 terus. Nah, teman-teman ingat ini bisa jadi berapa?
bisa jadi 2/3 ya. Waktu kita belajar di SD mungkin pernah belajar yang seperti ini. Itu artinya desimal berulang. Atau 0,1212122 terus. Nah, ini berulang terus. Nah, nanti ini bisa menjadi pecahan. Caranya gimana? Nanti tonton video kakak tentang pecahan, oke ya. Nah, semuanya ini bilangan irasional. Nah, jadi semuanya ini bilangan irasional dan juga bilangan irasional, bilangan rasional, semua ya. Itu kita bilang bilangan real. Bilangan yang asli, yang ada, yang bisa mungkin tidak terbayangkan tapi bisa diwujud nyatakan gitu ya. Misalnya kayak akar gimana mewujud nyatakannya, bisa, nanti ada caranya ya. Tapi ada juga bilangan yang tidak bisa diwujud nyatakan. Itu namanya adalah bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner itu bilangan dengan yang terdiri dengan komposisi akar min 1. Nah, biasanya ditulis dengan lambang I gitu ya, imajiner. Ya, akar min 1, akar min 3 gitu ya, akar min 3, akar min 4. Nah, ini semua adalah bilangan imajiner gitu ya. Nah, bisa juga nanti kita membuat yang namanya bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks itu adalah bilangan imajiner dicampur dengan bilangan yang realnya. Nah, apakah kita belajar ini semua di kelas 7? Ya, tidak. Ini hanya pengantar kakak kalau ternyata ada banyak jenis bilangan. Nanti pada kelas 7 kita akan belajar bilangan bulat pertama kali. Nanti juga akan belajar pecahan. Nah, itu bilangan rasional kita akan belajar. Nanti di tingkat selanjutnya kita akan belajar akar dan sebagainya. Oke ya. Kita lanjut ya. Nah, ini rangkumannya sekilas. Jadi bilangan asli itu dari 1 ya. Bilangan cacat dari 0. Bilangan bulat dari min sampai seterusnya. Bilangan rasional semua ditambah pecahan dan desimal yang bisa jadi pecahan. Nah, bilangan rasional itu desimal yang tak berujung gitu ya. Akar, pi gitu ya. Oke, semuanya termasuk bilangan real. Oke. Nah, nanti biasanya kita akan bertemu dengan yang namanya istilah-istilah yang lain, yaitu bilangan ganjil dan bilangan genap. Nah, bilangan ganjil dan bilangan genap itu sebenarnya adalah bagian dari bilangan bulat. Kalau ganjil itu adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Contohnya apa ya? Misalnya 3. Nah, 3 kalau dibagi 2, nah itu adalah 1 tapi masih punya sisa 1. Nah, ini adalah bilangan ganjil. Kalau bilangan genap berarti bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Ini kakak ada salah nih. Ini berarti harusnya habis. Gitu ya, berarti nggak ada sisa. Contohnya misalkan kakak punya 4 atau kakak punya min 4. Kakak punya min 4 dibagi 2. Maka ini hasilnya adalah min 2. Sisanya tidak ada ya. Sisanya 0. Maka dia termasuk bilangan genap. Nah, nanti bisa aja ada soal tertentu tapi kakak nggak bahas di sini. Kadang-kadang di awal-awal guru kalian suka bertanya nih, kalau misalkan bilangan ganjil ditambah bilangan genap ditambah bilangan ganjil, hasilnya apa nih gitu ya. Genap tambah ganjil pasti jadi ganjil gitu ya. Kalau genap dikali dengan genap, hasilnya berapa nih? Genap apa ganjil? Nah, itu kan bingung ya, nebak-nebak ya. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini gampang banget. Kalian ya pikirin aja satu bilangan ganjil. Contoh misalnya ya. Misalkan kakak ditanya, kalau genap ditambah ganjil dikurang genap ditambah genap lagi, hasilnya genap apa ganjil? Ya kita masukin aja 4 tambah 3 gitu kan, kurang 4 tambah 4. Boleh dong. Nah, jadi kita bisa dapat nih hasilnya adalah berapa nih? 7 ya. Nah, 7 itu adalah bilangan ganjil. Ya udah, berarti hasilnya adalah ganjil ya. Gampang. Nah, nanti kita juga akan banyak bertemu dengan yang namanya bilangan prima dan bilangan komposit. Ingat-ingat nih ya, nanti kita akan kepake nih di himpunan kepake, di kelas 8 kepake, dan seterusnya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Contohnya, angka 2. 2 bisa dibagi 3? Nggak bisa. Dibagi 4? Nggak bisa. Dia hanya bisa dibagi oleh 2 dan bisa dibagi oleh 1. Gitu ya. Atau kita punya angka berapa? 11. 11 bisa dibagi 2? Nggak bisa. Dibagi 3? Nggak bisa. Gitu ya. Dibagi 4 nggak bisa gitu ya. Hanya bisa dibagi 11 dan hanya bisa dibagi oleh 1. Oke. Nah, kalau bilangan komposit ini adalah lawannya. Nah, ini lawannya nih dari bilangan prima gitu ya. Berarti ya selain bilangan selain bilangan prima gitu. Tapi dia harus memiliki 2 buah faktor prima. Jadi angka 1 tidak termasuk. Maka bilangan komposit akan mulai dari angka 4. 4, 6, 8, berapa lagi? 9 bisa gitu ya. Terus 11 nggak bisa, 10 bisa, 12 bisa. Nah, ini adalah bilangan komposit. Oke ya. Gampang ya. Jadi ini hanya pengantar tentang bilangan. Nah, nanti kita akan belajar tentang operasi hitung, tapi di sini kakak hanya sedikit saja menjelaskan gitu ya.
Nah, tentunya kita akan pelajari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Tapi itu di video selanjutnya. Oke ya, jadi ayo tonton video kakak yang selanjutnya. Juga ada sifat-sifatnya. Nanti di masing-masing ketika kita belajar penjumlahan, kita akan belajar sifatnya apa sih penjumlahan. Bisa komutatif atau enggak? Apa sih komutatif? Nah, nanti kita belajar di video selanjutnya. Ya, nanti ada komutatif, ada asosiatif, distributif, dan sebagainya. Nah ini yang penting nih, yang mungkin kakak pengen kasih tahu. Ada yang namanya identitas dari penjumlahan dan pengurangan. Itu adalah angka 0. Ya. Nah, kenapa angka 0? Karena identitas ini adalah ya kalau ditambah 0, dikurang 0, bilangan apapun, hasilnya akan bilangan itu sendiri. Nah, ini kakak ada tulis ya, harusnya 0. Ya. Kemudian ada yang namanya perkalian. Ada juga identitasnya. Mau dikali sama angka ini, mau dibagi sama angka ini, tetap menghasilkan bilangan itu sendiri. Yaitu adalah angka 1. Contohnya 3 dibagi 1 ya 3 gitu. 3 dikali 1 ya 3 gitu. Ya, mau berapapun dikali 1 ya 3. Ya, tapi kalau dikali 0 jadi 0 gitu ya. Kadang-kadang kita suka bikin games tuh. Ya, segini ditambah segini ditambah segini dikali 0. Nah, oke, tapi hati-hati ya, ada urutan pengerjaannya. Oke, sekarang kita coba lagi. Kita lihat. Nah, ini kita baru mulai masuk ke latihan soal dari bilangan bulat. Nah, tadi kakak sudah bilang bilangan bulat itu dari bilangan yang negatif sampai bilangan yang positif. Ya. Kita akan mengurutkan dari yang terendah sampai tertinggi. Ya, nah ini mungkin teman-teman sudah tahu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah hati-hati dari angka minusnya. Oke. Yang perlu kita perhatikan adalah minusnya. Gampangnya begini, kalau kalian ketemu seperti ini dan kalian masih bingung membedakan mana sih yang lebih besar, mungkin ini terlihatnya lebih besar ya, 250, tapi dia ternyata lebih kecil dibandingin 75. Gimana? Kamu coba lihat dulu yang ada minus kamu pisahin, yang ada positif kamu pisahin. Gitu ya, ini kamu pisahin nih. Nah, ini yang minus, yang tidak ada minusnya kita taruh di sini. Kakak kasih warna yang berbeda. Oke. Kita mulai dari minus dulu, gitu ya. Jadi yang terendah itu adalah yang ada minusnya. Makin rendah makin kecil. Kenapa? Coba kalau kita punya garis bilangan, di sini ada angka 0. Nah, ini makin lama makin tinggi nih. 1, 2, 3. Makin lama makin tinggi. Tapi kalau makin rendah, ternyata makin besar juga. Gitu ya. Nah, artinya min 250 ini adalah yang paling rendah. Maka untuk yang A jawabannya adalah min 250. Kemudian min 175. Kemudian baru 75. Baru 100. Oke ya, gampang ya. Kita coba lagi yang B. Nah, atau bisa juga kita berpikir seperti ini. Oh, yaudah kita lihat yang ada positif dulu nih. Ini jangan lihat dulu nih ya. Berarti ini pasti 27, pasti 47. Tapi hati-hati ya, ini dimintanya terendah sampai tertinggi. Jangan sampai kebalik kalau tertinggi sampai ke rendah. Kemudian baru kita lihat, berarti kalau setelah 27 berapa ya? Min 37 dulu atau min 57? Mana yang lebih kecil? Min 57. Maka ini min 57, min 37. Ya. Coba lagi yang C. Nah, berarti kita lihat yang positif dulu. Wah, yang positif cuma 15. Berarti dia pasti 15 nih di sini nih. Oke. Berarti sekarang kita akan membandingkan min 12, min 13, min 14. Mana sih yang lebih kecil? Yang lebih besar. Tapi kan ada minus ya. Jadi yang lebih besar yang kita ambil. Berarti kita start dari min 14, min 13, min 12. Oke ya. Kita coba yang terakhir. Wah, ini gampang. Yang positifnya banyak. Kita urutin dulu aja. 13, 17, 21. Oh, ini tinggal taruh di depan. Min 23. Oke ya, jadi gampang ya untuk mengurutkan bilangan bulat. Nah, kita akan ke soal selanjutnya. Nah, nanti bilangan bulat ini kan ada positif negatif. Suka ada soal-soal yang berkaitan dengan referensi. Atau kita diukur dari mana nih? Dari suhunya diukur oleh tempat B. Atau ketinggiannya dari tempat B. Nah, itu soal-soal seperti ini bisa keluar ya. Nah, jadi suhu di tempat A adalah 25 derajat Celcius. Di tempat B adalah minus 5. Tempat C adalah 32. Dan tempat D adalah 10 derajat di bawah 0. Nah, ini hati-hati nih. Kalau ketemu yang begini, 10 derajat di bawah 0, langsung kita bikin dulu. Oh, ini berarti D itu adalah min 10 derajat Celcius. Supaya nggak salah-salah. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, jadi pertama-tama kita sudah bikin si D-nya menjadi min 10. Nah, kemudian kita lihat pertanyaannya, itu tempat A diukur berdasarkan tempat D. Nah, ini gampang nih.
bisa secara logika, tapi kalau teman-teman mau cari cepat begini, tepat A diukur berdasarkan tepat D. Oh, ini pasti A dikurang sama D, gitu ya. A-nya berapa sih? Oh, A-nya 25 derajat Celcius. Dikurang D-nya min 10 ya. Nah, ini min 10 derajat Celcius gitu ya. Nah, ini minus ketemu minus jadi plus. Nah, ini jadinya jawabannya adalah 35 derajat Celcius. Secara logika, A si D di bawah. Nah, bisa juga begini kita bikin. Oh, si D ini di bawah nih min 10. Si A ini dari 25. Si D ini melihat si ini berapa jauh ya? Oh, ini ternyata 35 derajat di atas saya. Jadi bisa seperti itu. Oke ya. Tepat D diukur berdasarkan tepat B. Oh, ini berarti adalah D dikurang B, gitu ya. Berarti ini min 10 dikurang B. B-nya berapa? Min 5 derajat Celcius. Nah, ini adalah min 10 ditambah 5 derajat Celcius. Ya, jawabannya adalah min 5 derajat Celcius. Oke. Tempat B diukur berdasarkan tempat A. Nah, ya udah gampang, tinggal B dikurang A. Oh, B-nya adalah min 5. Dikurang A-nya berapa? Oh, 25. Berarti ini jawabannya adalah 30 derajat Celcius. Nah, gampang kan? Oke, tempat A diukur berdasarkan tempat C. Oh, yaudah, berarti tinggal A dikurang C. Kurangnya hilang. A dikurang C berarti 25 dikurang 32 derajat. Itu artinya adalah minus 7 derajat Celcius. Ya, gampang. Bagaimana anak-anakku setelah melihat tayangan video pembelajaran? Bapak berharap semoga kalian bisa mempelajarinya dan ingat, kerjakanlah tugas-tugas yang diberikan untuk kalian. Selamat belajar, selamat mencoba, dan salam matematika yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.